Fast. Cek. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Apa jadinya jika para ilmuwan berhasil menghibridkan berbagai macam DNA makhluk hidup dalam satu tubuh? Makhluk yang tercipta ini memiliki kemampuan yang sangat aneh. Awalnya makhluk ini bersahabat, tapi ujung-ujungnya dia malah membantai setiap orang yang ditemuinya. Gimanakah kengerian dari film Split 2019 ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan dua ekor ilmuwan genetika yang bernama Cliff dan Elsa berhasil menghibridkan berbagai macam gen binatang dan terciptalah monster lucu yang diberi nama Supri dan Saripa. Saat dipertemukan, kedua monster yang kepalanya mirip manukmu iki langsung saling berkenalan layaknya remaja SMP yang baru puber. Tujuan kedua saintis ini menciptakan makhluk tadi adalah untuk mengembangkan protein super yang bisa digunakan sebagai antibodi penyakit yang susah disembuhkan pada manusia. Si Elsa yang terlanjur keblinger dalam kesuksesan pencapaian tadi malah berinisiatif menambahkan gen manusia dalam makhluk ciptaannya selanjutnya. Namun para dewan menolaknya sebab mempertimbangkan moral kemanusiaan jika makhluk itu tercipta, dan mereka disarankan untuk fokus pada proyek Supri dan Saripa saja. Cliff dan Elsa yang kecewa akan keputusan para dewan tadi malah akan menjalankan proyek ilegalnya untuk melawan kodrat Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun peluang keberhasilannya 1 berbanding 1.000.000, tapi hari demi hari, waktu demi waktu, mereka habiskan untuk menghibridkan DNA berbagai macam binatang dengan DNA manusia. Namun tepat pada hari Rabu pagi ini, Dewi Fortuna pun berpihak pada mereka, dan penggabungan DNA itu pun berjalan sukses. Setelah memasukkan gen tadi dalam rahim robotik ini, kini tujuan mereka cuma memantau perkembangan calon si jabang bayi spesies makhluk baru ini. Tapi belum sampai 2 bulan, rahim robotik ini mengalami kebocoran karena makhluk di dalamnya akan lahir hari ini. Si Elsa tak bisa mengeluarkan tangannya saat merogoh kantong rahim itu. Si Cliff pun dengan terpaksa menghancurkan mesin itu untuk mengeluarkan tangannya Elsa. Dan muncullah makhluk aneh yang masih berbentuk ovum dari dalam mesin itu. Elsa pun kejang-kejang kayak pemain jaran kepang karena terkena sengatan ekor dari monster ini. Tapi untungnya Cliff langsung menyuntiknya dan Elsa pun kembali stabil lagi. Keesokan harinya mereka kembali mengecek monster yang berbentuk ovum ini. Tapi ternyata larva ovum ini malah kosong. Dan monster lucu penghuni ovum tadi dengan nakalnya mengobrak-abrik apa saja yang ada di dalam lab ini. Elsa pun akhirnya berhasil menjinakkan monster imut-imut ini. Monster itu pun langsung pingsan setelah dipapar gas tidur. Si Cliff berinisiatif akan membunuh dan mengautopsi makhluk itu. Tapi Elsa menolaknya sebab gen makhluk ini cepat menua dan siklus hidupnya akan mati dalam beberapa bulan saja. Cliff pun merahasiakan penelitiannya tadi pada semua kru yang ada di fasilitas ini. Seminggu sudah berlalu, monster lucu ini sangat rewel, nakal, hiperaktif, ribet, susah diemong, kayak bocil rebel yang menangis mencak-mencak karena nggak keturutan minta Kinder Joy di Indomaret. Elsa dan Cliff yang terpusingkan akhirnya tak sengaja menemukan cara bagaimana memberi makan monster lucu ini yang sudah mulai keluar tangannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, kini makhluk ini fisiknya semakin berevolusi menyerupai manusia. Lebih tepatnya sih, menyerupai tuyul. Meskipun monster lucu berkelamin betina ini bicaranya cuma AAUU aja, tapi dirinya sangat cerdas mempelajari berbagai macam hal simulasi dasar dalam pembelajaran. Dan bahkan dirinya sudah bisa membaca walau tak bisa berbicara. Dan hari ini Elsa menamainya dengan panggilan Dren. Kevin, adiknya Cliff yang penasaran dengan proyek apa yang saat ini dikembangkan oleh kakaknya, dirinya malah mengendap-endap memata-matai Elsa dan Cliff di ruang labnya. Tapi tiba-tiba Kevin tampak shock sekaligus takjub dengan hasil pencapaian Elsa dan Cliff saat melihat monster imut-imut ini. Mereka akhirnya memindahkan Dren di gudang karena labnya akan direnovasi. Elsa tampak sangat menyayangi Dren dan memperlakukannya seperti anaknya. Namun si Dren malah muntah-muntah karena badannya mendadak demam tinggi. Untuk menurunkan suhu tubuhnya yang mencapai 105 derajat ini, mereka pun merendamnya dalam bak berisi air dingin. Namun si Dren malah mencak-mencak akan sekarat karena tiba-tiba paru-parunya menutup dan kesulitan bernafas. Cliff yang panik pun malah menghelep-helepkan Dren di dalam air itu.
Meskipun Elsa sangat terpukul karena mengira si Dren sudah koit, tapi ternyata si Dren kondisinya malah membaik dan tak jadi mati. Itu dikarenakan tubuh Dren mengandung DNA katak sehingga paru-parunya bersifat amfibi. Beberapa minggu kemudian diperlihatkanlah Dren yang kini tumbuh semakin cepat. Fisiknya pun semakin setara remaja perempuan 17-an. Dan wajahnya saya rasa lebih cantik monster ini daripada para betina plus 62 yang sedang menonton review film ini. Meskipun sih endasnya Dren gundul kayak Mike Tyson. Karena malam ini adalah malam Jumat Pon, untuk itu Lisa dan Cliff langsung ritual sunah Rasul. Tapi si Dren yang sudah buber mengintip adegan kikuk-kikuk itu. Hari ini Elsa dan Cliff akan mempresentasikan monster hasil ciptaan mereka di hadapan para investor. Papan penyekat pun dibuka. Supri dan Saripah yang tempo hari sangat romantis saat bertemu, tapi hari ini tiba-tiba mendadak barbar. Mereka saling adu bacok menggunakan sengat lidah hingga tubuhnya pun ambyar kayak daging cincang. Hal itu dikarenakan si monster Saripah yang tadinya betina, jaringan hormonnya sudah berevolusi menjadi jantan. Dan sudah pasti jantan ketemu jantan pasti bakal adu jotos, asalkan jangan adu pisang aja. Terjadi perdebatan antara Cliff dan Kevin karena fasilitas ini akan diambil alih oleh Dr. Barlow. Jika tidak segera memindahkan Dren, maka rahasia eksperimen ilegal ini bakal terbongkar. Mereka pun langsung bergegas memindahkan Dren ke dusun Selakang Gobios, tempat kelahirannya Elsa. Namun sesampainya di gedung milik keluarganya Elsa, si Dren pun malah kabur. Elsa dan Cliff pun akhirnya berhasil menemukannya. Tapi si Dren malah dengan lahapnya mengganyang kelinci ini hidup-hidup. Dren kayaknya kurang senang tinggal di sini. Sisi kewanitaan Dren mulai aktif dan dia tampak ingin punya rambut di kepala pelontosnya. Dren ngambek tak mau makan dan dia merangkai kata lewat puzzle kalau dia sedang bosan dan ingin jalan-jalan keluar tempat ini. Tentu saja mereka berdua tak menginginkan hal itu, sebab bagaimana kata orang jika melihat sosok Dren yang bentuknya aneh kayak gini. Dren pun malah meloncat naik ke atap. Dren tampak senang menikmati indahnya langit malam. Namun tiba-tiba dia terpeleset dan secara refleks dirinya langsung berevolusi mengeluarkan sayap dari tangannya. Tentu saja hal ini sangat mungkin terjadi sebab dalam tubuh Dren juga terdapat DNA burung. Dren sebenarnya hendak terbang menggunakan sayap barunya, tapi karena bujuk rayu dari Cliff, dirinya pun langsung membatalkannya. Keesokan harinya, Dren tampak semakin cantik setelah dirias oleh Elsa. Tapi Elsa belum paham kalau hormon libidonya Dren sudah aktif dan dia butuh pisang Ambon untuk melelehkannya. Dren pun tampak malu-malu dalam kucing saat Elsa menemukan gambar Cliff hasil oret-oretannya si Dren. Sepertinya si Dren mulai jatuh cinta pada si Cliff. Bukan hanya malu-malu dalam kucing saja, tapi kucing piaraan Dren pun malah disita oleh Elsa karena khawatir kalau kucing ini bakal bernasib sama dengan kelinci tempo hari. Di malam harinya, Dren yang tampak murung coba dihibur oleh si Cliff. Dirinya diajari Cliff berdansa. Dren pun tampak senang dengan aktivitas barunya ini. Tapi loh kok si Cliff malah terangsang saat melihat si Dren. Dan dirinya menyadari satu hal karena kejadian tadi, kalau DNA manusianya si Dren ternyata adalah DNA-nya si Elsa. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja jotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lik Paimo dia berhasil menge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang sekebok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian jotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo. Kancut. Elsa pun mengembalikan kucing yang disita kemarin pada si Dren. Tapi si Dren yang hormon libidonya sedang tak stabil malah langsung membunuh si Katie menggunakan sengatan ekor beracunnya. Setelah ditampar Elsa, si Dren pun langsung menyerangnya dan dirinya pun mengambil kunci gudang di leher si Elsa. Si Dren yang hanya ingin kebebasan melihat dunia luar, langsung kepalanya diketok Elsa hingga terpingsan. Dren yang terbelenggu langsung ditelanjangi Elsa dan ekor beracun Dren pun langsung dioperasi Elsa karena bisa membahayakan orang lain. Sambil menjelaskan peristiwa tadi pada Cliff, Elsa pun akan membawa ekor Dren ke lab sebab di ekor ini mengandung senyawa protein yang bisa dikembangkan sebagai protein untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Di saat Dr. Barlow akan memecat Elsa dan Cliff karena kegagalannya tempo hari, tapi justru kini si Elsa sudah berhasil menciptakan serum protein super. Si Cliff yang mencari Elsa di gudang malah tiba-tiba seperti halnya remaja yang baru puber, sahabat libido Dren pun harus dilelehkan. Jujur saja ya guys, saya merasa risih dengan adegan ini. Itu ya, kenapa ya? Meskipun muka si Dren cantik,
Tapi dia ini kan sebenarnya adalah monster. Ya gimana ya? Ya gitulah. Saya juga bingung mengatakannya. Adegan sunah setan itu ternyata malah dipergoki oleh si Elsa. Elsa yang ngambek pada Cliff langsung pulang ke apartemennya. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya mereka berdua pun bisa damai juga. Sehabis azan asar, mereka kembali menemui si Trent. Dan untuk yang kedua kalinya, si Trent mengalami demam tinggi dan sekarat. Hingga pada akhirnya si Trent pun mati juga. Elsa tampak bersedih karena dia sangat menyayangi si Trent. Seusai pemakaman, Dr. Barlow dan Kevin mendatangi mereka karena Barlow ingin melihat sosok monster itu. Tapi tiba-tiba Barlow pun dibantai oleh si Trent dan mayatnya disangkutkan di atas pohon. Layaknya monster Saripah, ternyata si Trent kini sudah berevolusi menjadi jantan. Si Trent pun juga membantai si Kevin. Teror si Trent pun semakin menjadi-jadi karena kini sisi binatangnya semakin mendominasi daripada sisi manusianya. Elsa yang coba menghindari teror itu, dirinya pun akhirnya berhasil dicengkeram oleh si Trent. Dan untuk pertama kalinya si Trent bisa berbicara. Kata pertama yang diucapkannya adalah, "Aku ingin kentu denganmu." Elsa pun pasrah saja diperkaos oleh si Trent. Tapi tiba-tiba ternyata tusukan Cliff tak bisa membunuhnya. Tapi kelemahan si Trent ada pada kepalanya. Sebelum Elsa membunuh si Trent terlebih dahulu membunuh Cliff menggunakan sengatan ekornya. Kini semua orang yang ada di sini sudah mati dan menyisakan si Elsa saja. Beberapa hari kemudian diperlihatkanlah kepala dewan ilmuwan yang sedang menginterogasi si Elsa. Si kepala pun sangat takjub dengan monster Trent meskipun sudah menjadi bangkai, karena dalam tubuhnya terdapat banyak senyawa-senyawa super yang bisa menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam serangan penyakit. Dirinya pun juga menawar jasa Elsa dengan harga yang sangat tinggi. Dan ternyata yang ditawar bukan hanya jasa Elsa saja, tapi isi dalam rahimnya si Elsa. Ya, benar. Si Elsa hamil anaknya si Trent. Jika Trent kecil ini sudah lahir ke dunia, entah seperti apa nanti wujudnya. Si Trent tercipta karena DNA Elsa, tapi si Trent malah dikencrot si Cliff. Kemudian Trent malah mengencrot si Elsa, dan kini Elsa pun hamil karena dihamili DNA-nya sendiri. Jaring benang cerita film yang sangat kampret sekali kan? Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like subscribe-nya channel MC YouTube ini, dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so wassalam.